Hey yo lur, di Kenya ada nih istilah diet jalur langit untuk bertemu sang pencipta, alias puasa total, nggak makan, nggak minum sampai tubuhnya tuh kering kerontang dan akhirnya ya beneran ketemu sang pencipta alias tiada. Kasus ini tuh lebih dikenal dengan tragedi Sakahola. Mungkin kalian pernah dengar nih sekilas di berita-berita tahun lalu. Tapi fakta-fakta persidangannya tuh baru aja dibuka lur. Dan isinya bener-bener dark banget. Korbannya sampai tembus sekitar 440 nyawa. Bayangin deh, satu kampung habis cuma gara-gara satu orang mantan supir taksi. Terus kemana aja sih pemerintahnya? Dan gimana ya nasib si nabi palsu sekarang? Yuk, tanpa babi bu, kita masuk ke pembahasannya. Yuk, pertama-tama kita kenalan dulu nih sama tokoh antagonis di kasus ini yang bernama Paul Tenge Mackenzie. Kalian nggak bakal nyangka kalau dia tuh dulunya cuma supir taksi di daerah Malindi, Kenya. Ya mungkin karena narik taksi lagi sepi-sepinya ya, atau dia ngerasa passionku kayaknya di tempat lain deh. Nah, di tahun 2003 nih, dia benar-benar banting setir jadi pendeta dan mendirikan sebuah organisasi keagamaan yang bernama Good News International Ministry. Awalnya lur, ajaran ini tuh masih terdengar oke-oke aja lah ya buat sebagian orang. Tapi lama-kelamaan mulai nih kelihatan bibit-bibit red flag-nya. Mackenzie ini kalau tiap khotbah rada-rada melenceng banget lur. Dia bilang pendidikan formal adalah ajaran setan dan digunakan untuk memeras uang. Waduh, ada juga nih dalam salah satu video, ada seorang perempuan yaitu pengikut Mackenzie bercerita kalau Mackenzie itu tuh pernah membantu proses melahirkan, tapi membantunya tuh cuma pakai doa dan gak perlu operasi sesar. Waduh, sakti kayaknya dia ya. Mackenzie juga ngaku nih menerima dorongan dari Roh Kudus buat memperingatkan orang-orang biar nggak menvaksinasi anaknya. Karena lur, dia tuh ngeklaim kalau seorang dokter itu melayani Tuhan yang berbeda. Dan nggak cuma itu lur, dia juga ngelarang para perempuan mengepang rambutnya, memakai wig, dan juga memakai perhiasan. Banyak banget nih khotbah-khotbah Mackenzie berhubungan dengan ayat-ayat Alkitab tentang hari penghakiman. Konten daring di gerejanya juga sering banget nih membahas tentang akhir dunia, malapetaka yang akan datang, dan dugaan bahaya sains. Waduh, kayak teori konspirasi dia ya. Berulang kali dia tuh membahas tatanan dunia baru. Dia juga sangat skeptis banget sama teknologi modern lur. Contohnya nih, bahkan dia tuh nganggep kalau nik KTP dari pemerintah adalah bilangan binatang atau yang sering dikaitkan dengan anti-Kristus. Dan dengan modal karismatik dan kemampuan public speaking ya kayak pemuka agama lainnya lah ya, dia berhasil nih ngumpulin ribuan pengikut dan dia manfaatin ketakutan orang-orang miskin dan juga orang-orang yang kurang pendidikan di Kenya dengan janji-janji manis tentang akhir zaman. Nah ini lur, bagian yang paling bikin netizen sedunia gregetan. Sebenarnya lur, si Mackenzie ini tuh udah bolak-balik ditangkap polisi sebelum tragedi 2023 yang viral itu. Pada tahun 2017 dan 2018 dia tuh pernah ditangkap karena mendorong anak-anak biar nggak bersekolah ya karena klaimnya itu kan. Tapi dia malah mengklaim kalau pendidikan itu
tidak diakui dalam Alkitab. Waduh, gimana tuh konsepnya? Dan di tahun 2019 dia ditangkap lagi nih karena hasutan ngelawan program pemerintah. Terus ya dibebasin lagi lur dia. Dan yang paling fatal lur, ini tragedi yang dikenal dengan Sakahola. Pada Maret 2023, tepat sebulan sebelum tubuh-tubuh nggak bernyawa itu ditemukan, dia sempat ditahan karena kasus 2 anak yang tiada karena kelaparan di bawah pengawasannya. Dan kalian tahu dia bebas dengan jaminan berapa? Cuma sekitar $70 atau 1 juta rupiah doang. Waduh, harga nyawa di mata hukum saat itu benar-benar murah banget ya. Dan setelah bebas dengan uang jaminan yang receh itu, Mackenzie langsung balik lagi ke markasnya, yaitu di hutan Sakahola. Pas dia udah balik ke markasnya, dia mulai ngerasa nih kalau waktu dia tuh udah tinggal sedikit karena polisi mulai mengendus aksinya ini. Di momen ini lur, dia ngeluarin perintah terakhir yang mengerikan, yaitu operasi puasa sampai ketemu Sang Pencipta harus dipercepat. Dia bilang kiamat bakal datang tanggal 15 April 2023. Jadi semua harus pergi sebelum kiamat itu datang. Sekarang kita masuk nih ke TKP, yaitu hutan Sakahola yang dekat di kota Malindi. Area itu tuh seluas 800 hektar lur. Tapi area ini tuh dibeli Mackenzie dengan harga yang sangat murah. Tanah-tanah itu dikapling-kapling dan dijual ke pengikutnya dengan harga yang mahal. Waduh, katanya mau kiamat ya, tapi masih sempet-sempetnya sih bisnis properti. Aduh, mamang ini Maya. Di dalam hutan inilah lur, kamp konsentrasi berkedok Desa Suci dibangun sama Mackenzie. Para pengikutnya yang pindah ke sana benar-benar disuruh bakar KTP, ijazah, dan foto-foto kenangan. Ya kayak dihapus lah identitasnya gitu. Tujuannya apa? Biar mereka putus hubungan sama dunia luar dan nggak bisa balik lagi. Lalu dimulailah nih ritual puasa yang berujung untuk bertemu Sang Pencipta. Dan ini bukan sembarang puasa biasa lur. Ada SOP yang kejam banget. Urutannya tuh diatur kayak gini lur. Anak-anak di sana yang dinamakan Sun Angels harus jadi yang pertama melakukan puasa ini. Karena menurut Mackenzie, anak-anak ini akan menjadi bunga-bunga surga. Padahal aslinya lur, biar orang tuanya tuh nggak punya beban lagi dan bisa fokus puasa ini. Setelah anak-anak berpulang menghadap Sang Pencipta, lalu giliran ibu-ibu atau wanita-wanita lur. Kalau udah itu, dilanjut nih bapak-bapak atau pria-pria yang nyusul. Kalau Mackenzie, ya dia harus terakhir lur. Tapi kenyataannya, nanti kita bahas deh. Anak-anak tadi tuh dikurung di sebuah gubuk lur, dijauhkan dari makanan dan air. Kalau mereka nangis, orang tuanya didoktrin buat nyuekin. Dia bakalan bilang gini, jangan dengerin tangisannya, itu iblis yang lagi ngerayu kamu buat ngebatalin puasanya. Jadi insting orang tua buat ngelindungi anaknya tuh bener-bener hilang total gara-gara doktrin sesat ini lur. Kasus ini tuh pertama kali meledak di April 2023. Awalnya pada Maret 2023, seorang warga lokal melaporkan ke polisi karena istri dan anaknya ini tuh pergi dari Nairobi untuk bergabung dengan Good News International Ministry dan nggak pernah kembali lagi lur. Lalu pada pertengahan April 2023, polisi mulai menyisir dong hutan Sakahola dan menemukan 15 orang dalam kondisi sangat kurus. Ya benar-benar kelaparan ekstrim. Bahkan 4 diantaranya meninggal saat diselamatkan lur. Akhirnya pada tanggal 15 April 2023,
Mackenzie ditangkap oleh polisi. Tapi awalnya tuh dia ditahan hanya karena terkait ajaran yang radikal. Dan pada Mei hingga Juni 2023, tim forensik mulai menggali area hutan lur. Angka korban ini tuh melonjak bener-bener drastis lur, dari yang tadinya puluhan menjadi ratusan dalam hitungan minggu doang. Sampai akhir 2024 total jenazah yang ditemuin udah lebih dari 440 jenazah. Dan mirisnya lur, sebagian besar tuh belum bisa diidentifikasi karena kondisi jenazahnya tuh udah bener-bener rusak parah. Selama ini kita ngira kalau pengikut-pengikut Mackenzie ini tuh tiada karena lemes akibat kelaparan kan? Ternyata enggak lur. Hasil otopsi jasad anak-anak yang dirilis di persidangan pada tahun 2024 sampai 2025 benar-benar mematahkan teori-teori itu lur. Ahli forensik pemerintah Kenya yang bernama Johansen Odur bilang kalau banyak jenazah punya tanda trauma fisik, yaitu lur mulai dari cedera yang serius di area vital hingga kerusakan berat di bagian kepala. Ini tuh mengisyaratkan bahwa jika ada pengikut yang dianggap melanggar aturan seperti diam-diam minum air lumpur atau mencoba melarikan diri, mereka akan menerima konsekuensi terakhir yang nggak bisa diperbaiki lagi. Dan ternyata lur, Mackenzie ini tuh punya milisi bersenjata atau tim keamanan yang disebut dengan penjaga. Tugas mereka tuh keliling hutan bawa pentungan dan parang, bukan buat jaga keamanan dari maling, tapi buat mastiin nggak ada orang yang batal puasa. Bahkan lur, dalam sebuah dokumen pengadilan dikatakan beberapa tubuh yang ditemukan telah diambil organnya, dan diyakini kasus ini tuh berhubungan dengan perdagangan organ tubuh manusia yang terkoordinasi dengan baik dan melibatkan beberapa pemain. Ngeri ya. Ini tuh jelas-jelas bukan tindakan puasa demi menghadap Sang Pencipta secara sukarela massal. Ini tuh lebih terlihat sebagai sebuah skenario terencana yang sangat sistematis. Dan tuntutannya tuh sekarang berlapis lur. Jaksa memasukkan pasal yang jauh lebih berat karena adanya unsur ancaman terhadap keamanan negara dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak. Level kasus ini tuh udah disetarakan dengan sindikat kejahatan internasional, dan negara akhirnya menjatuhkan dakwaan berlapis kepada Mackenzie dan puluhan pengikut setianya yang totalnya sekitar 95 tersangka. Banyak ya. Ada nih satu cerita dari korban yang selamat pada pertengahan 2023 yang bikin dada kalian sesek lur. Seorang remaja cowok yang bernama Stephen berusia 17 tahun berhasil kabur dari hutan Sakahola ini. Dia cerita lur, awalnya dia tuh dibawa ke hutan oleh ibunya sendiri, lalu dijanjikan akan bertemu Sang Pencipta melalui puasa kocak itu. Tapi lama-lama Stephen ini tuh sadar kalau puasa ini tuh nggak masuk logika, karena dia tuh melihat adik-adiknya tiada satu persatu di depan mata dia. Jadi dia tuh berpura-pura lemes dan ikut puasa di depan ibunya dan juga di depan penjaga itu. Dan pada saat pengawasan lengah atau saat dia disuruh melakukan sesuatu, dia tuh memakan buah-buah liar semacam beri hutan secara diam-diam lur, buat bertahan hidup. Dalam doktrin Mackenzie, makan itu adalah dosa lur, yang bisa menghalangi jalan kita masuk ke surga. Jadi jika ketahuan, ia bisa menerima konsekuensi yang berat
bahkan bisa aja berakhir tragis. Dia juga terpaksa nih meminum air lumpur dari genangan hujan atau sumber air kotor di hutan, karena akses air bersih di daerah itu tuh bener-bener ditutup total sama si Mackenzie ini. Terus dengan susah payah si Stephen ini tuh berhasil kabur loh. Dia tuh berlari sejauh mungkin hingga mencapai jalan raya dan ditemukan oleh seorang polisi. Pas ditemukan lur, kondisi badannya tuh udah kayak kerangka hidup. Dia bilang, "Jangan bawa saya kembali ke sana. Di sana neraka." Dan bagian paling menyakitkannya adalah lur, waktu dua adiknya tiada, ibunya malah melarang memberikan bantuan apapun karena dianggap mengganggu perjalanan suci mereka. Parah sih mama, aduh. Nah, sementara para pengikutnya menderita, apa kabar nih Pak Nabi Mackenzie? Jadi lur, waktu polisi nyerbu hutan itu, Mackenzie ini tuh ditemukan di rumahnya yang nyaman banget. Ada stok makanan segar, ada susu sama roti malahan. Dan pas awal dia ditahan di penjara, kelakuannya membagongkan banget. Dia dan beberapa kaki tangannya tuh sempat nolak makan sebentar lur. Sebentar ya. Ya mungkin maksudnya tuh gimmick ya, biar kelihatan solid sama pengikutnya gitu kan. Tapi abis itu ya dia makan dengan lahap lur, minum jus pula. Aduh. Ya tetap aja kan dia nggak akan kuat puasa lama gitu. Bahkan lur, Mackenzie muncul di pengadilan tuh dengan style yang sangat rapi. Kadang dia pakai jaket pink hitam yang bersih, dan kadang dia pakai polo shirt yang rapi. Rambut dan jenggotnya tuh bener-bener terawat. Ya bener-bener gak ada tanda-tanda kalau dia tuh ngikut puasa maut yang dia ajarkan sendiri. Kocak kan emang nih orang. Dia juga sempat ngeluh nih ke hakim kalau kasurnya yang di penjara itu tuh kurang empuk dan juga kipas anginnya kurang dingin. Waduh. Jadi keinget nih sama para petinggi di Konoha. Dan sampai sekarang lur, persidangannya tuh masih terus berjalan. Bahkan ratusan keluarga tuh masih antri nunggu hasil tes DNA buat bisa memakamkan keluarganya dengan layak. Prosesnya tuh bener-bener lambat banget lur, karena saking banyaknya jenazah yang rusak dan kurangnya fasilitas forensik yang ada di sana. Dan di bulan Agustus 2025 lur, polisi bahkan masih nemuin 9 mayat lagi di hutan itu, dan totalnya tuh diperkirakan lebih dari 448 nyawa melayang cuma karena satu orang manipulatif ini. Ada nih lur, update per tanggal 17 Januari 2026 kemarin, yaitu pertahanan kubu Mackenzie ini tuh mulai runtuh karena salah satu tersangka utama yaitu Enos Amanya alias Haleluya membuat kesepakatan atau plea bargain dan mengaku bersalah. Ia mengaku lur secara sadar berpartisipasi dalam penghilangan nyawa 191 pengikut atas perintah Mackenzie. Nah loh, ia juga mengkonfirmasi adanya skema terencana untuk menghabisi para pengikut. Nah, sementara itu si tokoh utama kita yaitu Mackenzie bener-bener nggak ngaku bersalah sampai sekarang. Ya bener sih ya lur, orang kalau udah putus asa sama hidup, gampang banget dikasih harapan palsu. Mackenzie ini kan ngejual tiket surga ke orang-orang yang hidupnya udah kerasa kayak di neraka dunia. Tuhan itu ngasih kita akal sehat dan hati nurani sepaket. Jangan dipisah, apalagi digadein ke orang lain cuma demi tiket surga jalur ekspres. Dan kalau ada ajaran yang nyuruh kalian nyakitin diri sendiri, nyakitin keluarga, atau benci sama kehidupan kalian,
Fix, itu bukan dari Tuhan lur. Itu dari ego manusia yang mau manfaatin kalian. Ya lebih baik kita puasa Senin Kemis kan. Selain dapat pahala, bikin badan sehat, dan dompet aman, ya daripada puasa jalur ekstrim yang bikin metong konyol kayak gini kan. Nah gimana lur kalau menurut kalian? Hukuman apa sih yang pantas buat si Mackenzie nih? Apa dia harus dihukum puasa beneran di penjara tanpa makan dan minum seumur hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. So, thanks banget nih buat kalian semua yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walau terkadang melelahkan dan bahkan membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Namaku Tika, see you at next video. Bye.